Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hartono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya mengajar di SDN Karangtengah 5, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 4 tema 5. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Yuk, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Artinya apa? Ya kamu yang semangat. Kalau mau sekolah itu yang semangat. Coba sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Sakra doa dimulai. Semoga pembelajaran hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Coba anak-anak, hari ini Pak absen dulu. Ya, untuk hari ini siapa yang gak masuk? Coba kalian cek teman kalian. Masuk semua ya? Masuk semua ya. Pak mengharapkan kalian selalu belajar pada pagi hari ini. Kita nyanyi lagu aja dulu. Ya, Mas Alwi. Pimpin lagunya apa Mas Alwi? Sosok bergembira. Iya, ini ada hubungannya dengan materi kalian di tema 5 pembelajaran 3. Ya, lebih semangat. Ayo Mas Alwi. Pada teman-teman bisa menyanyikan lagu sosok bergembira dengan yang 44 mulai satu suara. Kita Indonesia merdeka. Indonesia. Oke, terima kasih Mas Alwi. Tepuk tangan dulu buat Mas Alwi. Baik anak, hari ini apa yang dinyanyikan tadi kan kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Artinya apa? Itu memupuk jiwa nasionalisme kalian. Jiwa nasionalisme kalian itu hubungan eratnya dengan sifat patriotisme. Kalian masih ingat minggu lalu itu Pak, sebelum pembelajaran selesai, Pak bilang minggu depan kita akan belajar mengenai apa? Ayo sobat, siapa yang masih ingat? Apa kali? Tentang apa? Pahlawan. Tentang pahlawan. Iya. Hari ini kalian akan belajar mengenai dua. Yang pertama yaitu tentang pahlawan. Yang kedua itu mengenai cermin. Nah, mengenai cermin. Apa kok bawa sendok? Buat apa ya? Ini nanti kita akan praktek cermin. Jadi sebelum itu kita akan belajar mengenai pahlawan. Karena akan menampilkan sebuah gambar, ya. Silakan kalian lihat. Ya, ini gambar apa anak? Yang bisa katakan? Ayo yang bisa katakan. Pahlawan. Selain pahlawan, ada gambar apa lagi? Peta. Peta, ya. Di sini tuh ada gambar peta. Peta negara mana ini? Indonesia. Indonesia. Terus ini ada gambar pahlawannya. Dari ke 1, 2, 3, 4 ada 7 pahlawan. Ada yang kalian kenal enggak? Ada yang kalian kenal? Ayo Mas Alwi, yang mana Mas? Yang mana? Yang cowok apa yang cewek? Cewek. Yang cewek, yang atas atau yang bawah? Yang bawah yang ini? Ya, siapa itu? Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Ini berasal dari mana ini? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada lagi? Ayo, yang bisa. Masa kamu nggak tahu ini?
Ayo. Ada lagi? Gak ada? Ya, gak ada. Anak-anak, nah, ini adalah contoh dari gambar pahlawan beserta daerah asalnya, ya, berasal dari daerah asalnya. Biasanya pahlawan itu terdapat pada sesuatu hal yang setiap hari itu kalian pegang sebetulnya. Iya, pinter Mas Edo. Uang. Di dalam gambar uang kertas kalian itu ada gambar pahlawan. Ya. Di sini yang Pak akan menampilkan, ya ini nanti Pak akan menampilkan video tentang pahlawan, ya. Pak akan menampilkan pahlawan nasional, ya, lebih tepatnya itu pahlawan nasional. Tapi sebelum itu, ya, Pak akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok, ya. Pak akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Baik, sebelum kalian membentuk kelompok, silakan kalian buka buku kalian halaman 152. Buku tema 5-nya dibuka. Ya, buku tema 5. Tema 5 halaman 152. 5 Cuk Nyadir dari mana? Coba dari Mas Olvi dibaca. Cuk Nyadir dari Aceh. Oke, berikutnya Mas Adi. Bawahnya? Ya, bawahnya. Cuk Nyadir dari Aceh. Kemudian bawahnya Mas Adi. Ya, dibaca. Sising Amanka-Raja dari mana? Dari Sumatera. Adalah contoh dari pahlawan nasional. Ngerti ya? Baik. Gini anak-anak, Pak akan membagikan kalian RKPD. Ya, ini nanti bisa kalian kerjakan. Jadi kalian kerjakan setelah kalian melihat video. Ya, kita akan menganalisis satu dari sekian banyak pahlawan nasional yang ada di Indonesia, yaitu Bung Tomo. Jadi mengerti ya? Ya. Ini untuk kelompok 1. Silakan kalian tulis dulu nama sama kelompoknya. Beri tentang atau profil tentang Bung Tomo. Ya, silakan. Kalian lihat. Bung Tomo atau Sutomo dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920, tepatnya di Kampung Lauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijaya, seorang kepala keluarga dari kelas menengah, pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping di kepalanya di Penenggoro yang dikemudikan di Malang. Ibunya bernama Sukestita, memiliki darah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ayahnya adalah seorang serba besar. Ia bekerja sebagai polisi di kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Syarikat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Sinar. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Mengenai riwayat pendidikan Bung Tomo, ia pernah bersekolah di Mulo, which breed ledger under which yang setara SMP. Namun, pada usia 12 tahun, ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Dalam biografi Bung Tomo, diketahui bahwa Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan
ia menyelesaikan pendidikan sekolah ADS pada Borjosco lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan Sutomo menegaskan bahwa peristiwa ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam biografi Bung Tomo, diketahui bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an. Namun, ia tak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang mengambil dukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional. Berbagai jabatan kena atau FVD agar memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo pada 9 November 2007. Akhirnya gelar pahlawan nasional diberikan ke Bung Tomo bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta. Terima kasih. Hari ini semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis cermin dan sifat bayangan pada cermin. Nah anak-anak, kira-kira ada berapa jenis ya jenis cermin itu? Nah perhatikan video pembelajaran ini, simak sampai habis. Tapi jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah anak-anak, pernahkah kalian melihat sebuah cermin yang berada di persimpangan jalan? Coba kalian perhatikan bayangan pada cermin tersebut. Sebuah gedung yang memiliki ukuran sangat besar namun terlihat begitu kecil, berbeda dengan ukuran aslinya. Mengapa demikian?
Itu karena cermin tersebut termasuk jenis cermin cembung, di mana pantulan yang dihasilkan membuat benda terlihat lebih kecil. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Nah, anak-anak, cermin datar sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, dan sama besar. Yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Cermin cekung biasanya digunakan pada reflektor lampu mobil dan senter. Kalau di rumah kita dapat menemukan cermin cekung pada sendok stainless steel. Sifat bayangan pada cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika letak benda dekat, maka sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Jika letak benda jauh, maka sifat bayangannya adalah nyentah, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya yang berupa bidang cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya yang dipantulkannya. Cermin cembung biasanya digunakan untuk kaca spion mobil dan kaca monitor di persimpangan jalan. Sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, lebih kecil, dan tegak. Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian sudah tahu kan mengenai jenis-jenis cermin? Nah, untuk menambah pemahaman kalian harus melakukan praktik di rumah. Praktik apa ya kira-kira? Ini dia. Kalian harus mengamati bayangan pada cermin. Alat dan bahan yang digunakan, kalian bisa menggunakan sendok dari stainless steel atau cermin datar yang ada di rumah. Nah, seperti ini ya, lakukan langkah kerjanya dan jangan lupa tuliskan hasil praktik kalian atau percobaan kalian dalam tabel berikut. Anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Jangan. Baik anak, nah, kita akan melakukan percobaan ya. Jadi sebelum kalian, tadi kan sudah dijelaskan sama ibu siapa tadi, Umi Kulsum itu. Ini akan membagikan LKPD 2 ya. LKPD 2 silahkan nanti dikerjakan dengan kelompoknya, praktek bersama ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nanti kita presentasi di depan. Oke, ini paham ya sendoknya ya, Pak kasih satu-satu sendoknya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Wih, ya, perhatikan. Coba kalian baca petunjuknya, dibaca dulu petunjuknya. Petunjuknya di LKPD dibaca dulu. Ya silakan. Di sini agak terang. Ayo coba ke sini bawa sendok. Coba ke sini bawa sendok. Ya di sini agak terang ya. Nah silakan kalian lihat. Gimana? Nah itu sendoknya kamu balik. Kalau dibalik hasilnya seperti apa? Kalau sendoknya dibalik lagi hasilnya juga seperti apa? Nanti kalian tulis di dalam hasilnya kalian tulis di LKPD kalian. Silakan dicoba satu-satu, Bapak. Coba. Ayo, anggota kelompok yang lain dicoba. Ayo, gantian, coba. Tulis, gantian. Cari tempat yang terang anak-anak biar kelihatan. Gambar kalian biar kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, kalau dibalik gini.
sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai. Silakan kalian LKPD 1 sendiri, LKPD 2 sendiri. Kita presentasi untuk LKPD 1 dan LKPD 2. Sekarang untuk yang LKPD 1. Kota Surabaya. Nama tokoh Bung Tomo. Tempat tanggal lahir Surabaya. Lahir Surabaya 3 Oktober 1920. Perjuangan yang dilakukan untuk membebaskan Surabaya dari tangan Belanda. Sikap yang bisa diteladani, pantang menyerah dan berani. Kesimpulan, balik cenderung membesar. Oke, kesimpulannya sudah ya. Sekarang ditambah Mas. Ini saja. Sekarang punya kelompok 1 silakan. Mas, siapa ini namanya? Mas Abi. Yo, kepada Mas hasil diskusinya. Ya. Cermin datar, tegak sama. Terus? Cermin tanggung diperkecil. Cermin kung diperbesar. Cermin datar, tegak sama. Itu cerminnya ada berapa Mas? Ada 3. Betul ya? Ada 3 ya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, kita tangan dulu. Oke, silahkan dulu. Baik anak-anak, ini tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kalian sudah belajar mengenai pahlawan dan juga mengenai cermin. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian dulu. Ayo, kembali ke tempat duduk kalian dulu. Untuk sendoknya tadi sudah prakteknya ya. Nanti kalian bisa mencoba sendiri di rumah ya. Kalian coba sendiri di rumah menggunakan sendok. Ya, silakan dulu. Ya, untuk agar kalian lebih memahami lagi ya materi mengenai pahlawan nasional tadi dan juga cermin, Pak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Silakan kalian kerjakan, ya. Silakan kalian kerjakan, nggak usah contohan, dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Pak kasih waktu kalian untuk mengerjakan yaitu 30 menit. Ya, silakan. Silakan di. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis, silakan dikumpulkan hasil pekerjaan kalian. Ya. Ya. Nanti akan kelihatan nanti yang paham dalam tas. Oke. Berada dulu di depan. Iya. Baik anak-anak, hari ini kalian senang apa enggak? Senang. Kalian hari ini udah belajar apa aja? Pahlawan nasional siapa aja tadi? Pahlawan nasionalnya yang kalian pelajari tadi siapa? Terus selain pahlawan nasional kalian tadi belajar apa aja? Cermin. Tentang cermin. Cermin ada berapa tadi? 3. Apa aja? Minggu depan kita akan belajar lagi mengenai pahlawan nasional yang lain. Ya karena di Indonesia itu pahlawan nasionalnya
sangat banyak. Jadi kalian nanti bisa belajar lagi mengenai beberapa pahlawan nasional yang lain. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu Pak. Ya, berarti kan anak-anak. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kalian tadi sudah belajar banyak hal. Tetap dijaga terus semangatnya, belajarnya, ya, dijaga kesehatannya di rumah karena sekarang itu musimnya penghujan. Jadi nanti banyak sekali yang sakit. Ya, dijaga kesehatannya, makan yang teratur. Ya, sebelum kita pulang, belum kita selesai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Dimulai. Selamat siang anak-anak, terima kasih atas perhatian pada pembelajaran kali ini. Pulang hati-hati, dijaga terus kesehatannya. Para kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.